Halo, jumpa lagi dengan gue Vistiawan. Di video kali ini gue mau share pengalaman gue upgrade monitor. Jadi sebetulnya gue beli monitor ini 27 inch di 19 Maret 2021. Wow, berarti udah sekitar 2 tahun gue pakai ini ya. Waktu itu ketika pakai ini gue ngerasa real estate monitornya itu udah cukup gede ya. Karena gue sebelumnya kan biasa pakai MacBook 13. Ya seringnya MacBook 13 sih. Dan akhirnya gue pakai monitor yang di belakang gue ini ya, yang lagi mau gue copot. Ini LG 27OL 600W. W itu artinya white belakangnya. Kalau B itu berarti black. Nah, gue masih pilih LG sih untuk upgrade-nya. Upgrade-nya apa? Sebentar, gue share dulu kenapa gue upgrade monitor ini. Sebetulnya sebelumnya gue beli yang ini, gue sempat beli second yang 27 UK gitu. Jadi UK itu kalau nggak salah tipe tahunnya ya, mungkin UK 2018 atau 2019, UL itu 2020 kalau nggak salah. Nah terus yang baru ini kalau nggak salah UN yang gue beli ya, itu 2021 atau 2022 lah. Nah ini waktu itu gue beli karena gue beli M1 Mac Mini yang dia support 4K atau mungkin 5K juga ya. Tapi intinya gue ngerasa kayak sayang banget kalau pakai monitor yang nggak 4K gitu loh. Jadi kan kita kalau pakai MacBook Pro gitu udah sejak lama terbiasa dengan layar Retina gitu. Jadi kalau pakai layar yang nggak Retina itu rasanya gimana gitu, aneh kan. Karena sebelumnya gue pakai iMac juga sih. Terus gue ganti Mac Mini M1, jadi monitornya jauh lebih baik kalau gue bisa pakai yang 4K juga. Dan 27 gue rasa waktu itu udah cukup gede banget gitu kan. Tapi setelah 2 tahun pakai, dan kelihatannya memang zaman berkembang ya. Layar besar itu standarnya sekarang udah bukan 27 lagi mungkin. Kayaknya udah standar 32. Meskipun mulai mainstream orang pakai 43. Tapi gue consider pakai yang 32 aja. Kenapa? Padahal 43 Samsung itu yang M8 atau M7 itu ada yang lebih murah ya. Sekitar 5 jutaan. Akhirnya gue pilih upgrade ke 32 karena gue rasa real estate-nya udah akan lebih besar, tapi nggak terlalu kegedean banget gitu. Karena ketika kita lihat monitor itu kan, monitor ada tepat di depan muka kita, nggak jauh itu kan, nggak kayak kita nonton TV. Nah jadi kalau terlalu gede kayaknya rasanya kurang nyaman sih. Nah ini sedikit review ya. 27 itu UL 600W, gue sempat ganti dari yang UK second itu karena ada problem di back bleeding monitornya. Terus akhirnya gue balikin, terus gue beli baru aja. Ini 27OL 600W. W itu artinya belakangnya white. Sebetulnya dia udah oke ya. Dia ada DisplayPort, 2 HDMI. Ini apa ya, optical bukan? Jadi gue sebetulnya nggak ada keluhan sih dengan monitor ini. Cuma memang 27 itu gue ngerasa udah mulai agak kekecilan. Kadang ketika lagi kerja butuh 2 window berasa agak kecil, dan gue selama ini pakai monitor ARM-nya itu yang ini, Not Bayu, no complaint juga, sebetulnya bagus. Dia bisa selipin kabelnya di sini, cuma memang mungkin sedikit kurang rapi ya. Gue nggak tahu apa dia bisa masuk ke bawah sini juga nggak sebetulnya, karena gue nggak berhasil masukin kabel ke sini sih. Jadi dia masih agak menggantung di sini. Dan sebetulnya meskipun Not Bayu ini bisa bantu rotasi sampai vertikal ya monitornya ya, tapi dia agak kurang fleksibel sih gitu, masih agak kurang fleksibel. Jadi gue jarang gerakin monitor ini, jarang banget. Lebih seringnya dia statis begitu aja. Tapi yang gue senang dengan pakai model ini, instead of pakai kaki, dia jadi lebih lega gitu ya mejanya, nggak terlalu banyak barang di bawah sini gitu. Nah terus gue upgrade ke versi yang 32 ini lumayan viral kayaknya ya. LG Ultrafine Display Ergo di 8 jutaan, 32 inch, UN 880. Mestinya sih B, mudah-mudahan B ya, jangan sampai salah nih. Setahu gue B, aja belakangnya masih black sih. Jadi ini kelebihannya udah include ARM, dan ARM-nya itu udah cukup advance ya, yang sampai orang bilang mungkin sebetulnya kalau dibeli ARM-nya doang itu udah kayak seharga 1,5 juta atau 2 jutaan gitu kan. Jadi sebagus itu, tapi
apakah sebagus itu? Ntar kita akan coba buktikan sendiri. Nah ini gue masih setia dengan brand LG, layarnya IPS. Gue sempat galau apakah Samsung yang lebih murah, tapi ternyata Samsung layarnya VA. Karena gue kebutuhan untuk kerja, desain, website, jadi layar yang dengan color akurasi yang bagus itu penting buat gue. Jadi ini IPS 4K. Nah tapi gue khawatir sedikit nih. Karena dia masih 4K, 27 inch gue 4K, yang pasti 27 inch 4K akan lebih pixel density-nya pasti lebih bagus ya daripada layar yang lebih besar 32 tapi 4K juga gitu. Kalau yang 5K kayaknya harganya agak terlalu mahal. Dia support USB Type-C. Jadi kalau gue pakai MacBook Pro, gue bisa sekalian colok di Type-C-nya, sekalian jadi display port sekaligus jadi power gitu, input power. Meskipun kalau nggak salah cuma sekitar 60 watt doang. HDR, do not open here, berarti di bawahnya ya. Nah ini armnya bisa fleksibel banget, naik turun, dan bisa nengok ke atas ke bawah, keren dah. Dan ya gue rasa ini investment sih, mudah-mudahan bisa jadi kayak 5 tahun ke depannya. Mudah-mudahan gue nggak naik lagi ke 43 ya, mudah-mudahan ini gue benar-benar udah consider layar monitor untuk kerja komputer 32 inch atau 31,5 tepatnya. Nah ini setelah dibuka kardusnya, di dalamnya ada di kardusnya premium banget sih ya, kayak gue harus simpen sih. Mudah-mudahan gue bisa take care kardusnya dengan baik. Ini ada armnya ya kelihatannya ya. Terus di sini ada perkabelannya dan ya part dari armnya juga sih kayaknya. Ini gede banget. Jadi gue kira part dari arm, tapi ternyata ini adapternya ya. Dan adapter ini support 210,6 watt. Gede banget sih menurut gue. Mudah-mudahan gak bikin boros listrik juga ya. Ini sih gokil juga sih. Berat loh adapternya doang. Nah ini gue udah keluarin armnya. Dia fleksibel banget sih, meskipun gue belum coba ya. Dan sebelumnya gue pernah coba mau pasang arm model kayak begini, tapi kendalanya miring-miring. Tapi kali ini kayak kelihatannya, tadi gue sempat khawatir ya arm model gini apa bisa bagus. Tapi kayaknya ini aman sih mestinya, karena bawahnya platnya gede banget sih. Mudah-mudahan aman ya, kita coba. Oke aman ya, kelihatannya aman. Ini belakangnya black. Oke. Tipenya 32UN880. Ini baru gue pasang standnya. Kalian tahu si Apple ada jualan stand kayak begini, harganya berapa ya? 10 juta bukan ya? Ini udah include kalau di LG ya. Dan dia rotate itu smooth banget. Dan dia kelihatannya solid banget sih, karena ya gila nih agak dibanding North Bayu gue ya, ini gaban banget sih. Lihat ukuran tangan, dia solid banget sih. Dan gue coba pasang sebelah sini, mudah-mudahan mantap ya. Karena malas juga sih pindah-pindahinnya, meskipun nggak terlalu sulit nanti pindahinnya. Ini kelebihannya dia, selain bisa kanan kiri, ini bisa tilt ya, terus bisa naik turun. Cuma gue nggak tahu nih kalau bisa turun apa karena monitor yang ada, jadi iya mungkin perlu ada monitornya ya biar bantu beban. Oke, kita coba pasang monitornya. Mestinya nggak susah karena ini sebetulnya metode cuma tinggal disangkutin doang terus dia klik. Jadi kalau mau dilepas ada tombol yang bisa dipencet di monitornya kalau nggak salah ya, dia bisa klik gitu. Jadi kita cantulinnya di sini doang. Udah terpasang gitu doang, klik dia ngepasin doang kotaknya. Dan kalau mau dilepas, nah di sini ada button yang tinggal dipencet, ntar baru bisa tinggal didongakin aja buat nyopotnya. Oke, ini ada Type C yang bisa power juga, ada USB 2, terus ada HDMI, DisplayPort dan 2 HDMI. Cara gue pasang buat DisplayPortnya ke Mac Mini, terus ini ke Smart TV, TV Box, Mi Box, terus ke PS mungkin PlayStation. Soalnya main PS di layar 75 inch TV gue kayak agak overwhelming gitu ya. Nah bener kan naik turunnya
segampang itu tuh naik turun nih, karena ada bebannya jadi naik turunnya lebih gampang. Penampakan depan very simple dan minimalis. IPS 4K HDR dari LG, brand favorit gue urusan layar. Nah ini dia LG 32UN880 Ultra Fine Ergo. Tampak depan very nice. Jadi ini itu gampang banget buat dinaikin ya dan diturunin. Jadi ini sangat fleksibel ya. Ini gara-gara gua ada speakernya di dalam sini ya. Tapi dia itu sangat fleksibel, naik, turun, naik, tilt ya, tilt ke atas, tilt ke bawah, dan vertikal. Cuma vertikal ke arah sini ya, jangan ke arah sebaliknya. Dan vertikal, gokil ya. Dan ya se-fleksibel itu. Cuma memang gua rasa meskipun bawahnya lega ya, kayaknya ketika lu ganti monitor yang lebih gede, kalian akan pengen batas atasnya itu tetap sama seperti monitor sebelumnya. Jadi mungkin sedikit dikorbankan ke bagian bawahnya aja sih kayaknya. Ya. Dan rasanya ya sedikit lebih gede, cuma nggak gede banget. Jadi mungkin nggak terlalu berlebihan lah ya untuk jadi pengganti layar 27 inch gua. Oke, gitu aja mungkin. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue coba experience yang lebih jauh nantinya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Yofi Setiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.